saya angkatan 10 dari UPT SMP Negeri Satap 2 Pardasuka. Kali ini saya akan didampingi oleh Ibu Emilia selaku guru bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri Satap 2 Pardasuka. Ya. Hari ini apa kabarnya Ibu Emil? Alhamdulillah baik Bu Evi. Alhamdulillah baik. Nah, untuk hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Ibu. Sebelumnya nanti saya akan melakukan observasi untuk melihat pembelajaran yang Ibu lakukan atau melakukan supervisi di kelas. Nah, tujuan dari observasi tersebut adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian tujuan percakapan praobservasi ini diharapkan Ibu dapat lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas dan dapat menghadirkan pembelajaran terbaik versi Ibu. Ya baik Bu Emil, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Ya, sebelumnya nanti saya akan masuk ke kelas Bu Emil untuk melakukan supervisi kelas. Ya, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan nanti saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin melihat dulu apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Adapun tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu dengan membaca dan berdiskusi peserta didik dapat menunjukkan ciri umum teks deskripsi dari segi isinya dengan benar. Bagaimana nih Bu area pengembangan yang ingin Ibu Emil capai? Nah, area pengembangan yang saya ingin capai itu ada dua Bu Evi, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, aspek pengetahuan itu peserta didik dapat meletakkan isi teks deskripsi, sedangkan peserta didik itu dapat membuat teks kalau keterampilannya itu peserta didik dapat membuat teks deskripsi dalam bentuk gambar, tulisan atau rekaman. Baik, tadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu? Iya. Iya. Kemudian saya ingin mendengar rancangan pembelajaran Ibu meliputi model, metode, atau media yang ingin Ibu gunakan. Ya. Baik, strategi yang saya akan gunakan kali ini adalah pembelajaran diferensiasi Bu, yaitu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem basic learning dan metode yang saya gunakan adalah diskusi. Media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas. Ya. Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan beragam contoh teks deskripsi Bu dan LKPP. Kira-kira kapan nih Bu Emil mau melakukan pembelajaran? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Baik, untuk kebetulan untuk jadwal saya itu di hari Selasa Bu Evi, di jam pertama dan jam kedua di kelas 7. Hari Selasa depan saya akan datang dan melihat di kelas Ibu ya. Saya akan melihat dan mencatat beberapa hal yang terjadi di dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, setelah Ibu melakukan observasi kelas, nanti kita akan bertemu lagi dalam percakapan pasca observasi ya Bu Emil. Ya, baik Bu Evi. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira Bu Emil, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya mendapatkan gambaran, jadi media apa yang akan saya lakukan nanti. Nah, agar saya bisa mempersiapkan medianya dari sekarang ini Ibu Evi. Baik Ibu Emil, terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang kepada saya. Sampai bertemu dalam observasi kelas yang Ibu akan lakukan. Kemudian sampai bertemu pada percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Emil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Tangan di atas meja, kepala ditundukkan, berdoa siap dimulai. Ya Allah
dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Gilang Aditya, Najwa, Putri, Hadir. Wafi, Anjar Kumalawardani, Santo, Adi, Ikra Kalasuna, sakit. Ya, kita doakan semoga Rudi lekas sembuh supaya besok bisa masuk sekolah lagi ya. Enggar, Randy, Mardiana, nggak masuk ispek ya? Karena mau ikut kegiatannya. Sulaiman, baiklah. Dua anak yang nggak masuk hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan semua berdiri. Silakan kamu depan berikan anak-anak temennya. Dipimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan mulai duduk dulu. Sekarang kita speaking dulu ya. Ayo berdiri lagi, berdiri. Semua kita supaya semangat ya. Kalau kata ibu tepuk semangat. Semangat. Semua harus semangat ya. Terus ada lagi tepuk wow. W O W wow, gitu ya. Yuk. Tepuk semangat. 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 Kok ada yang kurang semangat? Lagi dong, biar lebih semangat ya. Tepuk semangat. 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 Sekarang tepuk wow. W Oh. W wow. Lagi karena anak boleh duduk. Ya, deskripsi ya. Kita akan mendeskripsikan sebuah teks. Nah, terus yang materi lalu itu ada jelajah Nusantara. Mendeskripsikan jelajah Nusantara. Ada berapa kemarin? Jelajah Nusantara itu ada dua. Ada jelajah Nusantara, wisata dan kuliner. Apa sih jelajah Nusantara wisata itu? Ada yang tahu nggak? Seperti apa? Jelajah Nusantara wisata. Iya, kayak mana nak? Tapi
bareng dengan teman-teman, ya nak ya. Nah, jadi kita perasaan kalian itu bisa senang. Kalian itu kalau belajar, kalau menjelajahi sesuatu harus semangat. Kesedihannya ditutup dulu. Ya, kalau bisa kita itu hidup itu selalu senang. Nah, ini sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu apa? Dengan membaca teks deskripsi, peserta didik dapat menentukan kata atau kalimat dengan baik. Jadi kalau kalian sudah membuat teks deskripsinya, ya, kalian peserta didik itu dapat menentukan kata atau kalimat dengan baik. Sudah pasti kalau kalian membuat teks deskripsi, kalian sudah bisa menentukan. Maka adanya teks deskripsi yang kalian buat karena kalian sudah bisa menentukan kata atau kalimatnya. Ya, seperti apa? Misalnya pergi ke puncak selapan yang bertepatan di Kaliandra. Itu berarti kalian sudah bisa membuat kalimatnya, ya. Terus yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dengan benar. Nah, nanti kalian disuruh diskusi bersama teman kalian. Kalian diskusikan di mana, apa teks deskripsi yang akan kalian buat tentang apa? Tentang jelajah wisata. Kalian pernah pergi kemana misalnya? Nanti kalian buat. Kalau misalnya di sini ada juga di halaman 7. Di sini ada contoh teks deskripsi. Nah, ada deskripsi halaman 5 itu ya. Nah, di sini ada contohnya. Kalian nanti diskusikan supaya kalian bisa menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isinya dengan benar. Tujuan yang ketiga itu dengan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan ciri umum teks deskripsi dari tujuan komunikasi dengan benar. Nah, jadi kalian sudah tentukan deskripsinya, kalian diskusikan dengan temannya supaya kalian dapat menentukan ciri umumnya dari tujuan komunikasi. Kalau berdiskusi itu sudah pasti ada komunikasi. Ini kita baca dulu ya teks deskripsinya atau kalian membuat sendiri teks deskripsinya. Terserah kalian. Bu, saya ini pernah ke ini Bu dengan teman saya si Putri. Najwa pernah pergi ke air terjun yang ada di Puncak Serapan. Atau pernah kemarin waktu saya SD Bu, saya study tournya ke Pantai Clara misalnya. Nah, saya bersama Putri akan mendeskripsikan tentang pengalaman saya dan Putri ke Pantai Clara. Kalian deskripsikan kemarin seperti apa, kapan berangkatnya, di mana sih Pantai Clara itu, terus bagaimana keindahannya, kalian deskripsikan ya, karena kalian ya sudah pernah menjelajahinya. Nah, kalian komunikasikan pun bagaimana pun ini, nah kalian diskusikan komunikasi dengan temannya. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks deskripsi yang akan kalian buat ya. Bagaimana tentang pengetahuan kalian dengan membuat teks deskripsi. Setelah itu baru kalian memahami teks deskripsi yang sudah kalian buat. Sekarang Ibu mau kalian berdiskusi secara kelompok. Satu kelompoknya itu berjumlah 3 orang. Bentuk kelompok ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama ini akan mendeskripsikan dengan
Ya, ya silakan dibuat. Kelompok 1 gimana? Sudah sampai mana nak? Belum selesai ya? Lagi membuat ini, mendeskripsikan tentang gambar ya. Kelompok 2 dan membuat. Kelompok 3 bagaimana? Yang membuat deskripsi. Ya, wisata ke pantai ya di mana di Teluk di mana di Teluk ya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Gimana anak-anak? Hasil diskusinya sudah selesai belum? Sudah. Satu sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Yang presentasi di kelompok 1 dulu. Ayo maju semua. Siapa yang akan membacakan hasil presentasinya, hasil diskusinya tentang deskripsi apa? Deskripsi gambar ya. Ayo. Saya mendeskripsikan tentang wisata Kalian ya. Gambar itu ya Kak ya. Ayo ceritakan. sana pemandangan sangat indah. Kalian kamu ceritakan dari gambarmu itu. Kamu setelah menggambar apa itu? Ini orang puncak. Ya, ini adalah puncak Selapan ini. Ini adalah puncak Selapan. Oh ya, terus? Pemandangan sangat indah. Ini puncak Selapannya. Ya bu. Terus? Itu apa kalian Dram? Ya bu. Untuk orang kita. Tempat puncaknya itu ya di Kalian Raya, tempat orang berkemah gitu ya, camping gitu. Ya terus apa lagi? Ini orangnya. Ya itu ada pohon terus. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk kembali. Ini bukunya. Kelompok 2 maju. Kelompok 2 mendeskripsikan tentang apa? Kuliner. Ya, jelajah rasa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendeskripsikan kuliner rasa bersama teman-teman saya. Saya akan mendeskripsikan tentang nasi goreng. Rasa nasi goreng itu enak dan cara membuatnya sangat mudah. Bahan-bahannya itu ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, garam dan nasi. Lalu panaskan minyak dan masukkan bumbunya ke dalam wajan. Lalu campurkan bumbu dan nasi yang akan digoreng. Lalu kita tambahkan micin sedikit dan kita aduk-aduk dan jadi nasi goreng. Itu saja tentang deskripsi saya tentang nasi goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukunya coba nanti cek lagi ya. Kelompok yang ketiga. Ya, kelompok yang ketiga akan mendeskripsikan diskusi kelompoknya tentang apa? Jelajah wisata Jelajah wisata kemana? itu ke Kota Lampung. Saya akan jelajah wisata. Telusuri pas 6 kemarin berkoridor ke pantai Clara yaitu di Teluk atau di Kota Lampung. Dan di sana saya mencoba menaik perahu dan berkeliling melihat suasana di sana yang sangat indah. Banyak dan saya berfoto-foto di sana dan saya melihat sunset bersama teman-teman. Mungkin saja yang saya sampaikan. Kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Kelompok 2 sudah tentang jelajah rasa ya. Bagaimana cara membuat nasi goreng yang enak, yang sudah pernah kalian coba atau kalian buat. Dari kelompok 3 tadi sudah membuat tentang cerita ya, cerita pengalaman kalian pernah ke pantai Klaran. Nah, kita refleksikan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan? Iya. Terus bagaimana Wafi? Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Yang saya dapat dari pelajaran ini bisa memahami tentang deskripsi, membuat deskripsi. Jadi Wafi untuk materi hari ini sudah bisa memahami ya dan membuat langsung bersama teman-teman kelompoknya tentang nasi goreng tadi ya Wafi ya. Ya, jadi Wafi sudah bisa mendeskripsikan dan memahami isi dari teks deskripsi yang Wafi buat ya. Nah, bagaimana yang lain? Sudah paham juga ya? Jadi hasil karya kalian ya sudah Ibu nilai. Jelajah wisata yang tadi kelompok 3 menceritakan tentang cerita ke Pantai Clara ya. Ini bercerita tentang deskripsi tentang nasi goreng ya. Ini hasil karyanya kelompok 1. Baiklah, untuk materi selanjutnya minggu depan itu tentang unsur. Kita akan mempelajari tentang unsur teks deskripsi. Ya, kita lanjut nanti minggu depan. Maka dari itu, Ibu buatkan kembali untuk materi hari ini itu kita memahami isi dari teks deskripsi. Ya, jadi kalau kalian telah mengamati atau menjelajahi wisata atau kuliner, kalian bisa mendeskripsikan hasil pengamatan kalian itu. Karena jam Ibu sudah selesai nak ya, kita lanjut untuk minggu depan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evi Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya tetap ditemani oleh Ibu Emilia, guru bahasa Indonesia yang saya observasi. Kemudian untuk kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Hotman Rigan Siregar SPD selaku pengajar praktek. Salam ya Pak, Ibu Emil. Ya. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang Bu Emil sudah lakukan. Begitu ya Bu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang telah berjalan. Kira-kira Bu Emil, apa nih yang diharapkan dari percakapan kita setelah melakukan observasi kemarin? Baiklah Bu Evi, setelah saya diobservasi oleh Bu Evi, mungkin saya akan mengetahui bagaimana kesimpulan setelah saya diobservasi, apa saja yang harus saya perbaiki dalam saya dari peserta. Perasaan Bu Emil setelah melakukan observasi kelas kemarin, gitu Bu? Ya, karena belum terbiasa ya Bu Evi ya, jadi agak merasa tegang, tapi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira pada saat pembelajaran menurut Ibu apa sih hal-hal yang sudah maksimal dan hal-hal yang kurang maksimal menurut Bu Emil? Menurut saya setelah materi itu disampaikan, anak-anak sudah cukup memahami dan bisa menuliskan secara langsung tentang isi dari teks deskripsi itu dan bisa mempresentasikan teman mereka tentang materi pembelajaran dan komunikasi yang baik antar peserta didik dan guru. Menurut saya kurang maksimal itu masih ada peserta didik dalam proses pembelajaran itu anaknya kurang aktif. Kira-kira apa nih rencana Bu Emil untuk perbaikan hal-hal yang kurang maksimal? Yang pertama
pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang sudah berhasil. Nah, yang kedua, saya akan mengupdate kompetensi diri dalam pelatihan workshop webinar gitu. Bu Emil, kira-kira kapan nih Bu Emil akan melakukan Ya, insya Allah akan saya lakukan 2 minggu. ya, baik. Bagaimana saya mengetahui jika Bu Emil sudah melakukan hal tersebut? Nanti saya akan menghubungi itu setelah saya berkolaborasi dengan teman sejawat dari workshop. Baik, terima kasih Bu Emil atas percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan update gitu ya. Kemudian nanti di akhir akan ada pesan dari yang akan diberikan oleh Bapak Pengajar Praktik. Oke, jadi terima kasih Bu Evi juga ini saya memperhatikan dari percakapan dari urutan tingkat kita ketemu, Ibu sudah menentukan tujuan di awal pembicaraan, Ibu juga sudah mengidentifikasi hal-hal apa yang sudah baik, apa yang belum berkembang dalam proses pembelajaran. Jadi identifikasinya sudah ketemu, rencana aksinya juga Ibu sudah bertanya dengan bagus dan bisa dijelaskan dengan baik oleh Ibu Emi dan termasuk tanggung jawab. Jadi menurut saya sebagai pengajar praktik, proses coaching ini sudah sesuai banget dengan urutan kita. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman dari Bu Emil.